Aku Modesta di sini dalam event mingguan bersama GK Invest. Nah, pada siang hari ini seperti biasanya ada Pak Yoyo Caturutomo yang selalu setia memberikan edukasi dan ilmu-ilmu penting seputar dunia trading. Selamat siang Pak Yoyo. Selamat siang Kak Desta, Assalamualaikum untuk semuanya. Hari ini juga sangat spesial nih karena kita kedatangan dua narasumber yang sangat mumpuni di dunia trading yang akan mengupas tuntas tema pada hari ini, yaitu momen-momen tepat beli saham Amerika. Selamat siang untuk Bu Ratna dan Pak Agus. Selamat siang Bu Desta. Gimana kabarnya nih Bu Ratna, Pak Agus? Baik, sehat. Oke. Dan nggak bosan-bosan aku mengucapkan congratulations buat GK Invest to be Best Broker of the Year 2021 versi ICDX. Dan aku juga mau ngingetin buat teman-teman yang ada di rumah, harap waspada penipuan yang mengatasnamakan GK Invest. Jadi kalau teman-teman semua mau gabung bersama GK Invest, harus dipastikan untuk transfer ke rekening bank atas nama PT Global Capital Investama Berjangka. Dan teman-teman juga bisa cek legalitas GK Invest di www.bapepti.go.id. Saham apakah yang sedang bagus untuk kita perdagangkan? Kemudian apa saja hal-hal yang menyebabkan kerugian? Apa solusinya? Mari kita simak dalam diskusi online, interaktif, educational, safe trading, easy profit. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai edukasi pada hari ini. Dan aku persilakan untuk Bu Ratna memberikan edukasi pada hari ini. Silakan Bu Ratna. Halo, selamat siang. Bapak, Ibu, Saudara semua, terima kasih sudah bergabung pada Zoom online GK Invest. Saya Ratna, Mbak Modesta, kira-kira mau tanya apa nih masalah sahamnya nih? Iya, Karena menarik sekali ya kalau kita bicara masalah benefit apa sih yang bagus di saham US untuk sekarang ini, mungkin bisa dikasih tahu versi fundamentalnya atau teknikalnya nanti Bu, biar teman-teman di rumah bisa tahu bahwa saham Amerika ini apa aja sih yang bagus untuk momen-momen saat ini. Baik. Mungkin saya akan kasih tahu dulu ya bagi teman-teman yang mungkin ya belum tahu ya. Mungkin yang paling penting adalah benefit apa yang diperoleh dari saham Amerika. Mungkin teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Nah, kali ini saya akan bahas tentang peluang trading saham dan tunjukkan beberapa faktor penting tentang benefit apa yang dapat serta perusahaan apa yang berpeluang saat ini. Tentunya nanti ada juga rekan saya Pak Agus yang akan lebih detail lagi misalnya di berapa atau apa gitu ya. Yang bisa diperoleh ketika kita berdagang di bursa terbesar dunia, yaitu bursa saham Amerika. Khusus bagi yang sudah trading di bursa manapun ya, nggak apa-apa, baik bursa Indonesia maupun yang belum sama sekali dan mau belajar trading, maka teman-teman atau Bapak Ibu semuanya mulailah trading di saham bursa Amerika seperti itu. Nah, yang pertama kita akan mengolah likuiditas. Likuiditas. Bursa saham dengan likuiditas besar adalah bursa Amerika ya. Mungkin bisa di untuk share screen-nya, yaitu likuiditas. Iya. Ya, sebentar. Nah, untuk likuiditas ya. Sebentar ini. Oke. Ya, ini passive income yang dapat ya, teman-teman ya. Likuiditas ya. Bursa saham dengan likuiditas terbesar itu Amerika, yaitu Nasdaq dan juga New York Stock Exchange ya. Apa trading saham, mengapa tidak di properti, kemudian apa yang ada di trading saham dan apa yang tidak ada dalam properti ya, tentunya teman-teman sudah tahu yaitu faktor likuiditasnya tentunya ya. Nah, kita ambil contoh misalkan saya udah buat ini slide ya. Di fakta di Facebook ya, kita ambil mungkin teman-teman ini yang paling familiar sekali perusahaan Facebook, mungkin teman juga sudah menggunakan, mungkin untuk slide-nya.
rata-rata volume harian atau daily average, ya ini saya ambil contoh nih gambarnya yang lalu ya, tapi nggak apa-apa teman-teman untuk contoh aja. Jadi rata-rata volume harian atau daily average untuk volume Facebook dibanding dengan Bursa Efek Jakarta dengan volume rata-rata satu saham Nasdaq yaitu Facebook ya, saya ambil contoh Facebook familiar, itu adalah lebih dari 10 kali lipat volume rata-rata harian di Bursa Efek Jakarta. Jadi itu likuiditas Bursa Amerika tuh jauh puluhan dengan Bursa Efek di Indonesia ya. Nah itu kira-kira kalau sekarang harga Facebook di area 227 ya, ini saya ngambilnya agak telat pada waktu aku ngambil. Kemudian yang kedua yaitu fleksibilitas. Nah, fleksibilitas ini juga penting sekali. Yang pertama ada liquidnya, kemudian fleksibilitas ya. Kemudian fleksibilitas ini likuiditas yang begitu besar akan pastinya akan membawa dampak tentang flexibility. Tidak hanya bisa memperoleh keuntungan satu arah pada saat market itu uptrend, tetapi pada saat downtrend ya bisa lakukan short selling juga. Baik semua bisa memperoleh potensi laba ketika market sedang downtrend ya, karena kalau kita mengacu pada dulu ya, kalau misalkan yang udah lama-lama di dunia seperti ini, kalau nggak salah tahun 2008 ya, itu Wall Street ya pernah jatuh ya, tetapi kejatuhan Wall Street tahun 2008 ya, nah, sempat ada filmnya juga ya, seperti itu untuk fleksibilitas. Kemudian yaitu kita bicara masalah yang akan sekarang kita kupas, ya, yaitu apa? CFD ya teman-teman ya. CFD mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu CFD. CFD adalah trading contract for different atau single stock yang sangat mirip dengan trading saham. Nah, aturannya sama sih Bapak Ibu semuanya, dan yang menjadi perbedaan adalah dalam saham CFD ini Bapak Ibu tidak memiliki aset yang mendasarinya. Jadi Bapak Ibu membeli kontrak antara teman-teman semua dan juga broker. Kemudian Bapak Ibu dapat memperdagangkan saham ini dengan CFD pada platform tentunya di Meta 5-nya GK Invest ya. Kemudian apa sih perbedaan antara trading saham dan juga CFD? Perbedaannya yang pertama adalah gini ya, tadi sudah saya sebutkan ya, tentang kepemilikan aset yang mendasarinya. Jadi dalam saham CFD teman-teman semua membeli kontrak untuk selisih ya. Jadi bukan berarti saham perusahaannya yang sebenarnya seperti di saham-saham lokal. Seperti itu. Jadi ada perjanjian yang dibuat antara broker yang mengacu pada selisih harga pembukaan dan juga penutupan. Dengan saham CFD ini teman-teman memiliki kemungkinan untuk juga bisa membeli dan juga menjual, tidak hanya membeli saja dan hold ya, tetapi bisa juga melakukan menjual ya. Tetapi semua transaksi ini mengacu pada kontraknya. Jadi bahkan saat teman-teman menjual, teman-teman tidak harus memiliki aset yang juga mendasarinya. Jadi sama seperti perdagangan di forex ya, kemudian di emas, di oil ya, di komoditas derivatif. Nah, perbedaan besar lainnya adalah saham CFD ini juga memberikan kemungkinan yang tentunya unik sekali ya kalau saya rasa untuk menggunakan yang namanya leverage ya. Leverage-nya juga cukup lumayan ya, di GK Invest ada 1/10 yang tentunya sangat dimakan untuk modal. Jadi saham CFD ini dipegangkan pada margin yang berarti teman-teman bisa menginvestasikan margin dari nilai suatu posisi. Ini tentunya sangat mengenakan karena dengan modal kecil kita sudah bisa bertransaksi di perusahaan-perusahaan yang tentunya favorit ya, blue chip. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa berinvestasi lebih dari dana yang teman-teman miliki, disesuaikan aja, tapi efeknya juga bekerja di kedua belah sisi ya tentunya. Nah, teman-teman bisa juga mendapatkan profit yang lebih itu, gitu Mbak Dista. Jadi misalkan dananya kecil atau berapapun, teman-teman bisa sesuaikan ya, seperti itu. Nah, itulah sebabnya teman-teman semua harus mendapatkan pengetahuan yang cukup ya sebelum memulai trading saham CFD. Dan tentunya teman-teman nggak salah pilih ya, GK Invest selalu memberikan edukasi tentang analisa dan tentunya peluang-peluang yang bermanfaat beserta trading plan-nya. Seperti itu. Mbak Dita, ada pertanyaan lain?
Mbak Desta itu kira-kira sedikit gambaran sharing tentang benefit-benefitnya ya. Tentunya masih banyak lagi. Karena saya semangat banget kalau ngomong masalah saham ini Mbak Desta ini. Seperti itu ya. Iya, karena Itu Mbak Desta mungkin udah ngelotok banget. kira-kira masih ada apa, silakan. Iya, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya bisa langsung chat aja. Nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Kemudian tadi ya Mbak, mungkin saya jelaskan sedikit menggunakan konsep leverage itu, teman-teman juga ada untungnya juga kita harus apa ya namanya, ada ngomong wah pakainya leverage seperti ini. Ya beda ya dengan yang di saham lokal, ini akan sedikit perbedaan. Ada beberapa perbedaan memang di saham lokal dan juga di saham yang masuknya di derivatif. Jadi menggunakan konsep leverage ini memberikan kesempatan kita bisa terlibat proses untuk transaksi dengan modal yang lebih kecil ya, tentunya dengan tingkat likuiditas yang tinggi juga. Seperti itu sih dalam berinvestasi di bursa terbesar dan paling likuid di dunia, yaitu seperti yang tadi saya sebutkan di sahamnya Amerika ya, ini memiliki juga beberapa alternatif ya, metode yang masing-masing memiliki kelebihan dan juga keunggulan masing-masing. Karena ada berbagai macam saham dengan market cap yang raksasa tentunya yang siap untuk kita beli di sana. Bila kita terbiasa membeli sahamnya Indonesia ya, yang tentunya teman-teman sudah tahu saham-sahamnya Indonesia, saat kita memutuskan untuk berinvestasi di bursa sahamnya Amerika, kita dapat membelinya seperti aturan saat kita membeli saham di bursa Indonesia, yaitu membeli per lot ya, atau membeli per lembar. Jadi di GK Invest juga menyediakan lembaran paling kecil ya, mungkin sangat cer ya, sekitar 10 lembar, tentunya seperti itu. Akan tetapi bagusnya lagi di bursa Amerika ini kita juga bisa membeli per 10 lembar ya minimal, seperti itu. Jadi lebih enteng untuk di dananya, seperti itu Mbak Desta. Mungkin kasih clue sedikit ya untuk saham-saham perusahaan yang berpeluang untuk saat ini, tapi nanti detailnya mungkin sampaikan saya. Mungkin kira-kira di sahamnya Netflix itu juga lumayan bagus. Perusahaan Netflix tentunya teman-teman ini juga tahu Netflix ini adalah perusahaan penyedia layanan ya, media berlangganan streaming digital yang menawarkan macam-macam ya, ada kayak film, program televisi, kemudian hiburan, dan 7 dan pernah mencetak rekor ngeri sekali dan bagus sekali di saat sebelum pandemi, harganya masih di bawah 200 ya, dan sekarang harganya sudah lumayan. Ini sebenarnya dulu pernah Netflix ini sekitar di berapa bagus ya, sekitar hampir 600-an ya bagus ya kalau nggak salah ya, pernah hack di tinggi ya bagus ya, untuk angkanya nih Pak. Harga 700. Oh 700. Nah ini kesempatan sekali buat teman-teman yang baru masuk ya. Netflix ini sekarang masih di area sekitar posisi ya Pak Agus kalau nggak salah ya. Iya, ya, dia masih ada koreksi. Puluhan. Nah, teman-teman kemarin kalau nggak salah ya, ini coba saya lihat untuk kursnya di area 390-an ya. Jadi masih ada banyak peluang untuk bisa enter posisi itu lebih mudah dikarenakan gerakan Netflix sendiri ini range-nya sekitar hampir sampai 20 poin setiap harinya ya Pak Agus kalau nggak salah ya Pak ya. Untuk Netflix sendiri dalam waktu 1 hari bisa 10 sampai 20 poin. Oh, jadi iya, sangat aktif sekali ini untuk pergerakan yang besar ini. Soalnya harga Netflix kan di angka 300-an sekarang ya. Ya tentunya teman-teman juga jangan salah pilih ya, karena di GK Invest juga banyak sekali ya perusahaan-perusahaan blue chip tentunya yang diperdagangkan di situ dari harga yang cukup lumayan murah di bawah 100, kemudian ada yang medium mungkin, kemudian ada yang di atas ya kayak Google, kayak Amazon seperti itu. Nah saham perusahaan Netflix sendiri ini kita akan mengulas nanti lebih banyak dengan Pak Agus ya, masih sangat menarik ya kalau misalkan kita masuk di sini ya, dan masih diminati ya, terutama di saat kita kan masih pandemi ya, walaupun pandemi sudah 2 tahun berlalu, di mana para pemain saham ini ya teman-teman ya masih melirik ya atau masih meminati saham ini dikarenakan Netflix ini naik pada perdagangan pre-market itu sejak kemarin itu harganya cukup lumayan ya Pak Agus ya, kira-kira ya, dari 200 ke kalau nggak salah ke 300-an.
Jadi raksasa streaming ini sebenarnya makin bertambah kuat ya di di Wall Street tentunya ya, di Indonesia sendiri juga peminatnya juga masih banyak. Nah kemarin juga saya ada update nih tentang Netflix, itu beritanya kan kemarin Netflix juga banyak akan memberikan di perusahaannya yang memberikan biaya tambahan untuk fitur-fitur tertentu pada pelanggannya. Ya Netflix sendiri juga sudah menaikkan biaya langganannya itu di Inggris dan juga Irlandia. Nah kalau melihat dari sisi ini tentunya Netflix bukan perusahaan yang biasa-biasa aja. Ya mungkin akan turun sedikit ya karena ada koreksi, karena ada berita Netflix menaikkan tarifnya. Nah, tentunya kalau tarifnya dinaikkan kan tentunya teman-teman juga bisa mikir bahwa perusahaan ini bagus kan, seperti itu. Nah ada salahnya bila teman-teman sudah berlangganan memakai fasilitasnya, teman-teman juga bisa nih menggunakan harganya yang terus-terus naik ini untuk kita kasih cuan ya sedikit-sedikit ya, disesuaikan dengan dananya kita masing-masing. Seperti itu ya untuk Netflix. Mungkin satu lagi saya akan ngomong masalah Apple ya. Apple ini salah satu juga masih favorit saya. Ya tentunya teman-teman tahu perusahaan teknologi multinasional ya, juga membanggakan dan juga menjual barang elektronik ini juga tentunya sudah kita nggak boleh lihat dari ini lagi ya. Apple ini benar perusahaan teknologi yang selalu terus ya update atau inovasi yang kemarin update datanya Apple itu pertama menunjukkan integrasi ya, ada pembagiannya tentunya. Nah ini teman-teman juga bisa lihat kalau Apple ini berarti perusahaan-perusahaan yang terus berinovasi, akan keren lagi. Jadi teman-teman besok sudah bisa menggunakan fasilitasnya Apple, bagi yang pakai Apple ya, itu bisa menggunakan bayarnya itu pakai cryptocurrency. Nah itu salah satu yang akan diluncurkan seperti itu. Dan juga untuk data-data yang penting yang lain, Apple ini akan rilis juga untuk IPS-nya, jadi earning per share. Jadi teman-teman ketahui di dunia Amerika itu data penting itu namanya IPS ya, earning per share. Itu akan rilis, itu akan data ya, kalau misalkan teman-teman sudah di dunia derivatif yang penting, data penting atau data ekonominya tuh kayak payroll, kayak seperti itu ya, ADP non-farm payroll, data ekonomi. Nah di saham ini juga ada yang kayak gitu teman-teman. Jadi yang benar-benar bisa membuat harga-harga saham ini cenderung bisa naik atau turun. Kita bisa lihat dari IPS ini, earning per share ini. Jadi sudah bisa dibuka di mana-mana di webnya, semuanya sama. Mungkin kalau untuk Netflix sendiri mungkin akan rilis di tanggal berapa ya? Kemarin itu Januari. Kemudian kalau nggak salah Mei ya. Mei. Jadi pendapatan untuk yang Januari kemarin untuk yang Apple sendiri itu naik ya teman-teman. Jadi otomatis sahamnya juga naik seperti itu. Kalau untuk yang Netflix juga ya, nanti Netflix kalau nggak salah di 28 di April ya. Coba nanti akan saya melihat untuk IPS-nya sendiri karena itu juga penting. Nah mungkin seperti itu gambarannya Mbak Modesta. Kalau untuk di dalam lagi untuk harga-harga dan juga perusahaan yang mungkin 5 besar yang bisa kita ambil jalannya, silahkan ditanyakan ke yang lebih kompeten lagi, mungkin rekan saya Pak Agus yang akan menjelaskan. Seperti itu kira-kira Mbak Modesta. Terima kasih Bu Ratna. Oke, untuk sesi edukasi selanjutnya ini ada narasumbernya ganteng banget nih guys nih. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mbak Desta. Jangan tegang-tegang Pak Agus, tarik nafas dulu. Oke, Pak Agus, hari ini mau ngasih ilmu apa nih ke teman-teman di rumah nih, biar teman-teman di rumah dapat ilmu baru seputar saham-saham Amerika. Oke, terima kasih Mbak Agus. Desta. Selamat siang semuanya teman-teman. Ya, kita bergabung di edukasi GK Invest. Ya, saat ini sangat peluang sekali untuk terutama saham-saham Amerika yang difasilitasi di GK Invest terutama ya. Kadang kita bingung ya, zaman sekarang masih
mau investasi apa, itu kadang-kadang orang bingung. Ya, butuh orang dalam hal keluarga, dalam bisnis, itu harus ada plan. Ya, mungkin ada investasi saat ini apa deposito, properti, dan sebagainya. Nah, kalau sudah punya dua-duanya itu kita punya uang, mau ditaruhkan kemana? Nah, itu yang saat ini peluang bisnis kita yang kita buka di GK Invest saat ini di edukasi pada waktu siang hari ini. Nah, di zaman sekarang deposito dengan bunga sangat rendah sekali, kita kadang-kadang banyak yang bingung, ini mau diinvestasikan kemana uang itu. Dengan modal kecil, tapi kita mendapatkan cuan atau mendapatkan profit setiap bulan yang di atas bunga deposito. Nah, kita mulai dengan Alibaba ya. Saat ini Alibaba sangat peluang sekali. Habis koreksi yang kemarin sampai drop di angka 68. Nah, itu mendekati public offering-nya itu di harga public offering-nya di harga 68. Dan kemarin terjadi break sampai harga 72 aja. Nah, Alibaba ini harga terdekatnya itu 150. Karena apa? Karena saat ini harga pivot terkuatnya di angka 110 tidak akan kejemput lagi. Nah, kesempatan sekali mumpung harga Alibaba ini harga 115 di area-area itu karena masih di atas pivot kuatnya. Pivot itu adalah harga tengah untuk harga Alibaba tersebut. Nah, arahnya mau kemana ini Alibaba? Alibaba arahnya harga terdekatnya adalah di harga 150. Kita masih ada peluang di 35 poin. Kalau kita mengambil 10 lembar ya, kita minim pengambilan 10 lembar, kita masih ada kesempatan untuk kenaikan 35 poin. Kalau dirupiahkan itu bisa menjadi 3 juta, 3.500.000 lah. Nah, dengan modal kecil kita sudah mempunyai profit keuntungan 3.500.000. Nah, untuk saat ini Alibaba kenapa bisa drop kemarin? Ya, itu karena ada dari pemerintah Cina sendiri ya, karena ada pemerintah Cina memberikan suatu peringatan atau pengawasan karena anti monopoli perusahaan terhadap perusahaan raksasa teknologi terutama ya. Saat ini Alibaba dan Tencent biasa itu terutama. Akhirnya Alibaba jadi drop sampai di harga 72 kemarin. Dan akhirnya ini saatnya kesempatan sekali untuk kita beli karena di saat ini saat-saatnya harga itu akan naik. Yaitu harga terendah di 150. Gitu. Yang kedua adalah Apple. Nah, Apple itu kemarin kena ada stock split ya di harga 500-an. Di stock split 1:4 itu di bulan Agustus tahun 2020 menjadi 103. Itu peluang sekali juga karena harga Apple dengan pivot di harga 171, sedangkan harga Apple sekarang di atas pivotnya, kemungkinan besar kalau bulan depan, ya bulan April terutama, ini kan sudah akhir bulan, kalau pergantian candle monthly itu di atas 170 atau antara 170 atau 180, Apple akan terus rebound sampai harga 200, itu harga terdekatnya. Ini kesempatan sekali juga bagi teman-teman yang mau investasi, ada dua produk saham yang sangat menggiurkan ini saat ini, yaitu Alibaba dan Apple. Dan nanti ada tanggal 3 Mei, itu ada IPS, itu laporan laba dari perusahaan, itu 3 Mei, itu akan mendongkrak juga untuk harga Apple. Nah, terus yang ketiga, itu ada Netflix. Ya, Netflix ini akan mengalami penurunan dulu sementara, meskipun harga Netflix di harga 381, kita investasi dulu, tidak masalah. Kita tunggu harga di area 350.
itu saatnya kita beli untuk Netflix. Meskipun harga Netflix sekarang di area 380, dia akan koreksi dulu. Area beli nanti di harga 350 untuk Netflix. Target Netflix untuk bulan ini, bulan berikutnya, April ya terutama, itu targetnya adalah 400. Itu target Netflix. Netflix itu enak sekali untuk kita trading harian ya. Seperti kita Netflix itu pergerakannya satu hari itu bisa area 10 sampai 20 poin. Dan range untuk satu bulan 50 sampai 100 poin. Itu pergerakannya sangat menyenangkan sekali untuk Netflix. Jadi kita bikin profit setiap hari bisa. Karena harganya di area 300-an, pergerakan marketnya semakin kencang. Jadi semakin harga itu semakin tinggi, pergerakan market itu semakin kencang. Nah, Netflix itu nanti bisa juga dikomparkan dengan robot ya, nanti bersama Pak Yoyo ya, itu nanti bisa diterangkan juga untuk masalah robot ya, produk-produk apa saja ya saham Amerika terutama yang bisa dimasukkan ke robot. Nah, salah satunya adalah Netflix karena pergerakannya sangat enak buat trading untuk harian terutama. Nah, untuk produk lainnya adalah Facebook. Nah, itu Facebook masa depannya sangat bagus. Facebook dan Microsoft adalah sponsor utama dari Metaverse ya, terutama. Itu peluang bisnisnya sangat bagus sekali karena teknologinya sangat modifikasi terus. Nah, makanya untuk target saat ini Facebook meskipun di harga 227 ya saat ini, tapi kita targetnya Facebook bisa sampai area 380, itu target terdekat. Target terdekat untuk Facebook 380. Gitu Pak Desta. Mungkin ada yang ditanyakan Pak Desta? Ada pertanyaan? Iya, ini Pak Agus. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Dirman. Saya mau tanya, apakah trading saham di Amerika sama dengan trading gold, artinya bisa profit dua arah? Ya. Itu sama. Bisa kita meskipun kita invest di GK Invest, kita bisa beli saham Amerika, bisa beli emas, bisa beli forex, itu bisa. Tapi ingat, jaga equity. Tergantung equity masing-masing yang kita masuk. Gitu, Mbak Desta. Ya, ini juga mungkin tak tambahin sedikit ya Mbak Desta dari pertanyaan Pak Dirman ya. Jadi trading di saham Amerika untuk yang derivatif ini, jadi Pak Dirman bisa masuk ke market yang walaupun harga saham ini naik Pak Dirman, tapi pada saat harga marketnya ini koreksi pun Pak Dirman juga akan bisa ya short selling. Tapi memang untuk saham ini kita ini ya belinya di harga bawah ya Pak Agus ya, baru nanti kita hold. Tetapi manakala harganya kemarin sudah tinggi sekali ya di harga up-nya, tidak menutup kemungkinan Pak Dirman juga bisa melakukan short selling atau sell duluan untuk bisa mendapatkan apa namanya profit seperti itu. Jadi tetap derivatif Pak Dirman. Mungkin seperti itu Mbak. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya mau bertanya boleh ya, Bu Ratna, Pak Agus? Oh ya, Mbak Desta, gimana Mbak Desta? Ini kira-kira kalau teman-teman di rumah nih tertarik untuk trading di saham US ya, kira-kira tuh modal yang ideal untuk trading saham di US tuh berapa sih Bu Ratna, Pak Agus? Tergantung harganya, kita mau ambil yang harga berapa dulu. Kalau kita meski Alibaba, Facebook, dan Apple, kita minim itu 25 juta sudah bisa di sahamnya Facebook, Alibaba, dan Apple. Kalau kita ngambilnya Netflix,
dan Microsoft seperti itu. Kita minimal kita harus punya modal 50 juta. Tapi kan kita kan bisa tidak harus menunggu satu produk aja, Mbak Desta. Kita kan banyak produk. Kita harus pandai-pandai untuk mencari peluang. Misalnya, wah ini Alibaba bagus. Kita ambil Alibaba whole untuk mungkin investasi jangka panjang mungkin dalam waktu 1 bulan. Di dalam kurun waktu itu ada Netflix yang peluang juga. Kita bisa ambil lagi atau bisa beli lagi untuk produknya Netflix. Nah, seperti itu. Kalau dibatasi dengan equity, mungkin 25 juta aja, kita hanya terbatas dengan pengambilannya aja. Equity 25 juta, ya kita minimal, itu maksimal ya, maksimal itu 30 lembar aja. Dengan harga 100 sampai 200. Ya, itu maksimal. Tapi tidak boleh kita mau ngambil harga Netflix di harga 300, nah nanti resikonya dari equity mungkin ada terkoreksi ya, mungkin saham itu akan koreksi, akan mempengaruhi dari equity tersebut, gitu Mbak Dista. Ya, itu mungkin gambaran enaknya seperti itu ya, Mbak Dista. Tapi kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu semua yang menginginkan untuk perhitungan ya komplitnya, nanti bisa ya. Contohnya kemarin pernah ya di edukasi yang sebelumnya saya pernah kasih contoh, tuh ada yang tanya juga, Pak siapa itu, saya kasih contoh perhitungan untuk modal idealnya. Jadi ideal kapitalnya menggunakan berapa. Kalau misalkan tadi Pak Agus bilang oh sekian, oh ternyata masih kebanyakan, seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu atau teman-teman bisa nanti kita sama-sama kita hitungkan. Mungkin untuk edukasi yang akan datang ini mungkin Mbak Desta kita akan gubrak-gubrak untuk ini ya, ngulik-ngulik perhitungan saham yang enak, ini modalnya berapa atau apa, seperti itu. Yang penting investasi dulu. Gitu. Oke, ini kalau teman-teman belum ada pertanyaan lagi nih, aku lanjut ke sesi selanjutnya nih, ada Pak Yoyo, sang pakar robotik. Halo Pak Yoyo. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Yoyo, apa kabar nih? Siang Pak Yoyo. Terima kasih luar biasa Bu Ratna, Pak Agus. Kita diberi wacana baru nih tentang peluang yang sangat menguntungkan ya di dunia saham Amerika. Resikonya sangat kecil ini. Oh, resikonya sangat kecil ya. Ini juga menarik sekali ya Pak ya tentunya ya, karena saham bisa dibuat ada asistennya nih ya. Perlu didengar nih teman-teman, jangan sampai kabur ya, ini menarik sekali. Ya, ya seperti yang kita ketahui ini sangat menarik, walaupun resikonya sangat kecil tetap ada risikonya. Tadi disampaikan ya di awal dari Bu Desta tadi tentang apa saja sih yang sekiranya bisa kita membuat rugi gitu ya. Jadi apa saja yang perlu kita perhatikan? Seperti salah satunya adalah ketersediaan modal yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, sangat penting ya Bu. Kira-kira modal ideal itu berapa? Itu juga pasti menyesuaikan dari harga saham itu sendiri dan juga berapa besar transaksi yang akan kita ambil gitu ya, berapa besar lotnya dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan mencoba untuk secara teknisnya agar kita bisa membantu. Kira-kira resiko itu bisa diminimalisasi dengan selain untuk struktur permodalan yang ideal, kita juga bisa menentukan stop loss. Walaupun stop loss ini kalau di dunia saham Amerika sangat jarang ya dipakai, yang mending hold. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bedanya dengan mata uang salah satunya yang sangat krusial adalah kalau kita membeli sebuah saham apapun itu tentunya perusahaan dan seluruh elemen-elemen perusahaan itu dan semua pemegang saham itu berusaha keras bahu-membahu untuk bersama-sama memajukan perusahaan itu, menaikkan dari nilai saham itu sendiri. Itu hampir semua perusahaan nggak ingin sahamnya turun. Itu poin yang pertama. Beda sekali dengan mata uang.
Kalau mata uang, baik itu mata uang apapun, kayak misalkan saya kasih contoh yen gitu. Yen itu tidak terlalu senang pemerintahannya kalau yennya nilainya tukar sangat tinggi dibanding dengan mata uang yang lain. Jadi terkadang pemerintah Jepang sendiri itu mengintervensi agar mata uangnya turun. Ini disebabkan karena adanya sektor-sektor real, yang mana kalau ekspornya itu Jepang itu banyak sekali ekspornya dibanding import, otomatis Jepang pengennya yennya ideal, tidak terlalu mahal, agar produk-produk Jepang itu tidak terlalu mahal juga untuk dikonsumsi oleh negara-negara lain gitu. Itu bedanya dengan mata uang. Demikian juga mungkin pemerintah-pemerintah yang lain itu kalau terlalu tinggi sekali mengintervensi agar turun nilainya mata uang itu. Dan juga kalau misalkan terlalu rendah juga tidak mau juga dong. Inginnya juga kuat begitu. Ya, di dalam perbedaan yang sangat signifikan di dalam forex dan saham ini, maka banyak orang menyebutkan investasi di dunia saham itu lebih kecil risikonya karena hampir semua pihak menginginkan harga saham itu naik. Jadi dalam jangka panjang tentunya naik. Tapi tidak semua orang yang ingin bertransaksi di saham itu mempunyai modal yang besar. Kalau punya kecil-kecil, otomatis kita nggak bisa menahan hold berbulan-bulan dan sebagainya. Bisa saja kita akan merugi jika struktur permodalan kita tidak memenuhi syarat ideal gitu. Nah, ini di sini solusi yang ada, maka kita pakai stop loss. Nah, stop loss yang ideal pun juga susah sekali untuk kita bisa analisa ya tanpa sebuah alat bantu. Stop loss yang terlalu kecil juga gampang tersentuh dan itu merugikan. Stop loss yang besar juga kurang ideal bila struktur permodalannya juga tidak tepat begitu. Maka kita perlu melakukan sebuah tes. Tes ini bisa dioptimalisasi dengan sebuah alat bantu, expert advisor atau algo trading. Saya akan bagi-bagi lagi, sebenarnya ini juga sama dengan yang kemarin, tapi mungkin bagi teman-teman yang belum mendapatkan filenya, sebuah algo trading ini cukup bisa membantu kita untuk bisa tes kira-kira sih berapa sih stop loss yang ideal, yang mana stop loss ideal itu bisa didapatkan dari analisa setahun terakhir belakangan ini. Bila kita memakai stop loss sekian, kira-kira ideal enggak? Bila sekian ideal enggak? Dan target poinnya juga seberapa yang kira-kira ideal menurut atau disesuaikan dengan struktur pemodalan yang teman-teman pakai gitu. Ini saya akan share lagi. Oke, saya share ya, teman-teman silakan di-download. Caranya ya saya akan ulang lagi. Teman-teman download dulu file yang saya share di chat. Kemudian buka MetaTrader. Kemudian kita open data folder. Open data folder begitu ya. Ini ada di menu kiri atas ada file, kemudian open data folder. Menunya di dalam menu open data folder itu akan keluar beberapa folder, kita klik MGL5, kemudian expert, kemudian advisor. Nah, di sini kita paste di sana. Kita tempelkan di sini. Ini namanya STV6O ini ya. Nah, ini nama filenya. Setelah dipaste di situ, kita ke navigator. Navigator di situ ada expert advisor. Expert advisornya kita klik kanan terus refresh. Setelah refresh, filenya STV6O itu klik kanan, kemudian dites. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Muncul namanya strategi tester.
Setelah strategi tes tadi muncul, pastikan ini step V6O. Nah, kita pilih simbol apa yang kira-kira mau kita tes. Simbol apa? Di sini ada Meta, ada Facebook, ada Nikkei, ada Netflix, dan lain sebagainya. Nah, ini kita ambil contoh yang paling booming, Alibaba. Nah, seperti kata Pak Agus tadi, Alibaba mempunyai peluang yang besar untuk bisa profit ya dengan target tadi di 150 kecenderungan harga ke depannya. Nah, pivotnya ada pada 110 itu. Nah, untuk menuju ke sana, teman-teman yang mungkin kurang tegar dalam manajemen mindset-nya, dalam manajemen psikologisnya, nunggu ke sana, sudah sampai ke sini, turun lagi, bahkan bahkan turun sampai di bawah pivot, bagaimana nanti dan lain sebagainya. Nah, ini kita kasih cara untuk menganalisa kira-kira kalau pasang stop loss ini sampai seberapa sih. Catatannya yang pakai stop loss itu tadi ya, yang saya sampaikan di belakang. Tidak harus semuanya pakai stop loss itu baik. Kalau kita punya struktur pemodalan yang ideal, sangat lebih bagus bila kita buy dan hold sampai pada target-target tertentu yang bisa kita ambil keuntungan dan close trade. Kita pilih simbol BABA.US. Time frame-nya kita abaikan atau kita pilih H1. Custom period-nya ini dari Januari ya 0101 2021 sampai dengan sekarang, 1 tahun lebih ya. Kemudian kita coba dengan modal 10.000 itu. Kita siapkan modal 10.000. Kita lihat di inputnya. Kebetulan ini untuk akun demo, untuk analisa saja. Jadi tidak ada password-password yang perlu kita isikan. Kita pakai mode order auto buy dan sell. Jamnya kita full. Terus kemudian kita mau coba nih, kalau misalkan $500 SL money-nya, stop loss money-nya kira-kira menguntungkan atau tidak. Nah, ini perhitungannya teman-teman. Perhitungan kira-kira di dalam CFD 300 US dollar itu bisa dicapai dengan 3.000 pips per 10 lot. Misal nih CFD Alibaba 116.22 ditambah 3.000 pips itu menjadi 146.22. Nah, ini perhitungannya ya teman-teman. Jadi di dalam perhitungan pips ini bisa kita masukkan dalam sistem robotiknya. Seperti ini, misalkan kalau 500 dolar berarti kita bisa hitung ya. Kalau 300.000 kalau 500 berarti 5.000 pips. Nah, kita buat use MM-nya 1. Artinya satu level saja yang karena untuk ngetes seberapa jauh stop loss yang ideal. Kemudian yang semuanya kita false semuanya karena nggak berfungsi. Kita cuman perhatikan level 1 saja, ringnya ini diabaikan. Nah, kita lots-nya kita coba maksimal 50 lot. 50 lot itu kalau di dalam forex sama dengan 0,5 lot. 10 lot di dalam CFD sama dengan 0,1 lot di forex untuk pergerakan per pipsnya atau pergerakan terpendek atau satuan terkecil dari pergerakan harga. Nah, kita coba kalau misalkan 500 stop loss-nya, kemudian targetnya 6.000 pips atau kalau di dalam dolar ini bisa dikatakan 600 ya, 600 dolar. Nah, kita coba start di sini. Setelah kita start, kita lihat grafiknya, kira-kira ideal atau enggak. Nah, ini mengalami kerugian. Berarti kurang menguntungkan dengan stop loss yang demikian. Nah, tadi saya sudah meriset hasil dari Alibaba, salah satu ya, ini salah satu hasil tes ya.
Alibaba. Ini salah satunya adalah stop loss-nya di $1.000. Kemudian targetnya di $3.000. Ini sorry, 1.000 dan 3.000 untuk pips. Ini pipsnya ya. Sehingga jika loss itu 1.000, jika profit 1.500. Ini karena beda ya, ada 1.112 dan itu karena beda ada spread-nya ya, spread-nya yang berbeda. Nah, di sini menghasilkan $3.420. Jadi setahun terakhir di dalam tesnya robotik ini, dengan memakai stop loss itu $1.000 dan targetnya $3.000. 3.000 ini berarti 3.000 ya. Sorry, saya lihat 3.000 pips itu kalau di dalam dolarnya 1.500 teman-teman, karena lotnya 50. 1.500. Itu menghasilkan, ini belum yang terbaik, sementara ini hasil tes saya sendiri saja tadi. Jadi kalau teman-teman bagaimana ingin mengetahui kira-kira stop loss yang ideal dan target point yang ideal, gunakan algo trading yang saya share tadi, kemudian diubah-ubah saja. TP-nya kira-kira berapa, SL-nya berapa, terus dicoba di simbol apa, oh ternyata bagus, ya, itu bisa kita pakai. Stop loss-nya tidak harus memakai tradingnya dengan robot, tidak harus seperti itu. Kita cuma ingin mengetahui kira-kira stop loss yang ideal berapa. Untuk transaksinya ya silakan teman-teman bisa gunakan strategi apapun yang mungkin bisa jadi acuan apa yang disampaikan Pak Agus atau Bu Ratna tadi. Nah, di sini walaupun dengan modal 10.000 atau 100 juta, ternyata yang dipakai untuk menahan floating itu hanya 2.184 ya, ini sekitar 18%. 2.000 jadi cuma 21 juta sekian saja yang dipakai untuk menahan floating. Artinya modal yang dipakai ya cuma 21 juta. Kalau dengan modal yang kita pakai 21 juta dengan untung 34 juta, ini sangat layak sekali untuk bisa kita terapkan. Ini contohnya. Ini sekali lagi bukan setting yang terbaik. Bukan TP dan SL yang terbaik. Mungkin teman-teman bisa coba dan bisa menemukan yang lebih baik di peer-peer yang lain. Nah, ini kalau kita persentase dari keuntungan 3.415 ya. Kita coba cek 3.419 3.419 dibagi modal yang dipakai yang sebenarnya itu 2184. Nah, kalikan 100%. Sebanyak 156,54 sekian persen. Dibagi kalau setahun lebih plus sekarang berarti 15 bulan dari sekarang, 15 bulan. Per bulannya bisa dapat 10,43%. Nah, ini sangat layak sekali untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dari bisa jadi usaha konvensional yang cukup meribetkan di zaman apalagi yang beberapa tahun terakhir ini bisa menjadi sebuah pilihan yang ideal untuk kita bisa mendapatkan keuntungan di dunia saham Amerika. Begitu kira-kira Bu Desta tentang apa tes dari stop loss yang ideal. Jadi meminimalisasi kerugian di dunia saham. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Mungkin teman-teman yang di rumah atau yang lagi makan siang di kantor, kalau ada yang mau ditanyain, boleh nih, langsung di chat aja ya. Kita diskusi bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Mumpung hari ini ada pakarnya khusus untuk saham Amerika. Oke, sesi tanya jawab aku buka sekarang.
Pak Yoyo, Iya, izin nanya Pak. dari siapa di mana? Maaf. Saya Herman di Saya jawab. Jakarta Pak. Ya. Saya Herman di Jakarta. Oh iya, gimana Pak Herman? Apa kabar? Iya. Pak, saya lagi coba estafet poin pas kebenaran di Baba Pak. Mm-mm. Nah itu memang sih belum kena apa namanya salah satunya. Jadi posisinya itu masih maksudnya masih terbuka, belum close, sama selnya juga belum. Nah ini sebenarnya juga pertanyaan untuk Pak Agus juga sih. Jadi memang kalau kondisi lagi sideways, memang kita nggak bisa tentukan begitu ya Pak? Ya, silakan Pak Agus dulu. Ya, gimana Pak untuk posisi sideways dengan posisi B di area berapa Pak untuk posisi sekarang? Saya kalau nggak salah, saya masih coba demo sih Pak. Itu buy-nya di 117, cuma pakai tekniknya teknik Pak Yoyo. Jadi estafet point Pak. Jadi buka buy dan sell sekaligus gitu. Nah itu saya ada tempatkan, ya saya tempatkan SL-nya sesuai arahan Bapak 1:3 ya, Pak Yoyo. Oh gitu, ya. Ini kalau estafet point ya dari tanggal 17 November 2021 sampai dengan bulan Maret kemarin mengalami sideways. Otomatis ya memang ekstra sabar di situ. Jadi jangan dimakan mentah-mentah. 1:3 itu nilainya misalkan $100 banding $300. Jangan mentah-mentah. Harus dites seperti yang saya praktekkan hari ini tadi ya. Bisa saja 2.000 dengan 6.000. Bisa jadi 1.000 dengan 3.000 gitu. Di backtest dulu setahun terakhir bagaimana gitu Pak Herman. Jadi biar tidak terlalu menunggu lama juga. Dan di dalam tes itu nanti ada keterangan total trade-nya. Kalau misalkan dalam setahun cuma 2 trade, berarti nunggunya lama sekali. Kira-kira sabar enggak? Nah, kalau enggak sabar berarti apa yang harus disetting ulang? Mungkin TP-nya, mungkin SL-nya. Karena mungkin dilihat, oh itu sideways, atau mungkin cenderung turun pada grafik setahun terakhir. Nah, kecenderungan itu bisa mempengaruhi setting dari algo tradingnya. Begitu, Pak. Kalau secara fundamental yang seperti disampaikan oleh Bu Ratna sama Pak Agus tadi, Bapak bisa kombinasi. Jadi arahnya misalkan buy nih, ya cukup aja buy, auto buy misalkan. Dengan pasang aja stop loss 1:3. Tapi begitu close, buy lagi. Close, buy lagi. Ya, itu bisa seperti itu. Karena ada keyakinan faktor fundamental ataupun technical gitu. Yang estafet point, auto buy dan sell itu kan memang tanpa maksa. Tentunya misalkan nih, kalau dengan estafet point ruginya 3.000 gitu di dalam $10.000 modal. Tapi kalau Bapak ditambahi dengan analisa tentang teknikal atau fundamental, mungkin menjadi 1.000 risiko itu. Kira-kira begitu Pak Herman. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada saran secara khusus dari Bu Ratna atau Pak Agus yang tanda kutip ya, Pak Yoyo ya. Ya. Apa namanya saham-saham yang istilahnya nunggunya nggak usah terlalu lama gitu Pak. Maksudnya fluktuasinya cukup lumayan gitu. Apakah salah satunya Apple, kemudian Netflix. Tadi kalau penjelasan Pak Agus sih kayaknya cukup istilahnya memberikan historical Netflix itu mungkin bisa ada 3 Pak Agus. Terima kasih Pak. Ya, untuk pergerakan yang terlalu besar ya, terutama itu adalah Netflix ya, karena harga area 300-an itu sehari bisa pergerakannya 10-20 poin dan 1 bulan itu pergerakannya 50 hampir bahkan lebih dari 100 poin.
Itu untuk harian atau mungkin Pak Herman jenuh ya, mungkin lama, mungkin untuk hold posisi di harga-harga seratusan, harga itu mungkin lama jenuh. Nah, tapi kan juga ada resikonya juga, Pak. Kita harus tentukan dengan equity-nya juga, kita harus balancekan dengan pengambilannya juga. Kan seperti itu. Soalnya harga Netflix itu harga 300, bahkan pergerakan sehari itu bisa sampai 10 sampai 20 poin. Nah, untuk saat ini kalau Bapak Herman mau ngambil posisi buy atau beli di area-area 155 atau 355 atau 360 itu peluang untuk Netflix, Pak. Saat ini secara teknikal ya, Pak ya. Karena saat ini Netflix akan koreksi dulu sementara di area-area secara 355 atau 360. Dia akan menyentuh di situ dulu, lalu akan lanjut naik. Nah, naiknya sampai di berapa? Untuk terdekatnya Netflix itu di area, untuk terdekat Netflix secara teknikal itu di area dia kembali ke pivot dulu, Pak. Pivotnya di 375. Pivot untuk Netflix itu di area 375. Nah, kalau dia akan menyentuh ke pivot dan akhirnya dia lolos di harga 375, untuk harga terdekatnya bisa sampai 400. Itu Pak Irman. Nah, untuk pergerakan Netflix memang menyenangkan untuk harian, apalagi untuk kita profit atau cari cuan satu hari 500.000, 300.000 itu masih bisa. Mungkin ada yang tanyakan lagi, Pak Irman? Iya, Pak Agus, pengen tahu aja sih. Bapak menentukan pivot itu bagaimana caranya, Pak ya? Nah, menentukan pivot itu ada cara sendiri ya. Kita lihat di ada hitung-hitungannya ini, Pak. Harus ngitung saya juga gitu loh. Saya tidak bisa share ke ini ya. Coba pertemuan nanti minggu depan bisa aku share. Oh, biasa suka ada itu indikator juga ya, Pak Agus ya? Iya. Kita ada indikator, ada fundamental, itu saham sangat penting. Ya, ini saya tambahi Pak Agus. Ya, betul, Pak. Indikator pivot itu ada pada MT5 booster. Jadi kita kalau sudah menginstal MT5 booster navigator, sudah diinstal ya, itu masuk di indikator. Ini ya, perhatikan yang saya share. Yang saya klik ini adalah GK Invest Pivot. Kita klik, allow. Nah, ini nanti dia akan keluar. Nah, pivot itu ada pivot harian, ada pivot mingguan. Nah, kalau untuk ngitung sendiri, ini di Google banyak ya cara untuk ngitung pivot. Ini aplikasi juga ada formula atau rumus pivot. Nah, di aplikasi ini ya Play Store ya juga ada. Hitung pivot gitu aja sudah bisa muncul. Intinya pivot itu bisa dihitung dari rata-rata harga yang sebelumnya. Ya, yang tertinggi sebelumnya, terendah sebelumnya, dan penutupan sebelumnya. Close-nya itu kemudian dibagi. Begitu kira-kira Pak Herman. Mungkin tak tambahin dikit nih Pak Herman ya. Kalau suka yang deg-deg ya, itu kalau Alibaba mungkin terlalu nge-slow ya, itu mungkin boleh coba nih Pak, tapi kan masih di demo ya. Di Amazon sama Google Pak. Amazon itu keren kalau cocok buat pakai rumusnya yang Pak Yoyo tadi tuh. Karena kan pergerakannya lumayan kencang, hampir mirip-mirip kayak forex gitu. Jadi di kelas-kelas harga 1.000 ke atas, 2.000, 3.000, apalagi sekarang Amazon di 3.000-an ya Pak Agus ya. 3.000-an lebih itu 3.321. Nah, kurang lebih sekitar itu. Itu
mungkin akan sangat cocok sekali buat tipe seperti Pak Hirman ini dan menggunakan trading dengan modelnya yang pakai rumusnya Pak Yoyo, itu akan mungkin lebih serak gitu ya, karena kan kita lihat juga harga-harganya Pak. Jadi kalau misalkan harga di atas 1.000 ke atas, itu mungkin nggak terlalu lama banget nggak bosanin. Jadi kalau harga-harga saham ini kan intinya 80%-nya 70% lah ya, itu fundamental, 30-nya kan teknikal, jadi cenderung ke investasi. Tetapi kalau memang di derivatif ya nggak ada salahnya, kan di saham juga bisa diderivatifkan, jadi mungkin Bapak bisa masuk ke market-market, perusahaan-perusahaan yang cenderung fluktuasinya kencang, ya kayak 2.000 ke atas lah. Ya mungkin contoh kalau yang ada di GK kayak Google, Amazon, seperti itu Pak Hirman. Kira-kira seperti itu Pak Hirman. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna, Pak Agus. Saya tambahin Pak Hirman. Ya, silakan Pak. Untuk penghitungan support, trend, resisten, dan pivot, itu untuk kalau saham, itu sebaiknya minim, itu time frame-nya weekly atau monthly, Pak. Jadi untuk akuratnya itu dia weekly atau monthly. Itu hitungan untuk time frame untuk penghitung support, resisten, dan pivotnya. Kalau daily itu terlalu dekat ya, susah kita untuk prediksi untuk menghitungkan pengambilan harga dan pengambilan profitnya nanti terlalu dekat, gitu Pak Hirman. Ya, ada di share saya ini Pak, cara untuk daily, weekly maupun monthly. Misalkan kita buat monthly gitu. Dia akan muncul kalau untuk Amazon. Klik 2 kali. Belum saya allow. Monthly. Belum muncul. Weekly. Oh, weekly baru muncul ini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, pivotnya di sekian. Untuk pivot weekly Amazon 3268.99. Itu. Bagaimana cara untuk mendapatkan MT5 booster dengan GK Invest pivotnya, bisa hubungi official yang Bapak kenal ya. Oke, gitu aja saya kira cukup. Ya, baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman untuk partisipasinya. Oke, teman-teman, untuk edukasi hari ini diakhiri dulu. Jangan lupa terus ikuti edukasi-edukasi rutin setiap minggu dari GK Invest via Zoom webinar setiap hari Kamis jam 12 siang dengan ID dan password yang sama. Oke, Bu Ratna, Pak Agus, keren banget nih hari ini. Terima kasih banget udah ngasih ilmu ke teman-teman semua di rumah, dan juga makasih nih buat Pak Yoyo yang selalu setia nih. Sama-sama. Ngasih ilmu-ilmu gratis. Sama-sama Mbak Desta. Oke, teman-teman di rumah, kawan traders di rumah, aku akhiri webinar hari ini. Akhir kata, see you and salam profit semuanya. Salam profit. Salam profit. Salam profit. Salam profit.